Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar bersama-sama pada bab 13 tentang disiplin di sekolah. Sebelum kita belajar, kita mau bersama-sama berdoa. Kita akan nyanyikan satu lagu, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini karena Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat belajar pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pelajaran kita hari ini didasari dari kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke-1 sampai 31 dan Kolose 3 ayat 23. Nah, bagian A kita akan belajar mengenal arti disiplin. Kita pernah belajar tentang arti disiplin atau makna dari kata disiplin. Disiplin adalah taat dan patuh pada nilai-nilai yang ada atau taat pada peraturan yang ada. Disiplin menaati semua peraturan, semua tata tertib yang ada, baik di sekolah, lingkungan, di rumah, ataupun di jalan raya, ataupun di mana kita berada, kita harus taat pada peraturan. Nah, di sini ada teman kita yang bernama Dora. Nah, Dora ketika tidur, dia harus mempersiapkan diri paginya untuk berangkat ke sekolah. Nah, ketika dia sudah tertidur, sebelum tidur, dia menyalakan alarm. Ya, supaya dia bisa bangun tepat waktu dan ketika terbangun dia tidak kesiangan. Nah, dia nyalakan itu alarmnya. Ketika diputar alarm, dia harus bangun jam 6 pagi. Dia putar itu jarum jamnya dan ketika pagi dia mendengarkan suara kring, kring, kring. Mungkin ada seperti itu atau mungkin juga suara yang lain. Teng-tong, teng-tong, teng-tong. Nah, itu suara alarm yang biasa digunakan baik di dalam beker atau jam ataupun pada alarm yang digunakan di HP ya. Nah, ketika itu Dora sudah bangun, ia tidak ingin terlambat, maka dia segera mandi dan ia menikmati sarapan buatan bibinya atau tante. Nah, ketika jam menunjukkan pukul 6, ayahnya mengantar ke sekolah dan ketika tiba di sekolah, sebelum bel berbunyi, dia sudah harus masuk ke dalam kelas. Nah, setiap hari Dora berusaha untuk menjadi anak yang disiplin. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah kita sudah disiplin? Sekalipun saat ini anak-anak belum belajar di sekolah, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan belajar di sekolah, menunggu pengumuman dari pemerintah. Ketika pandemi ini sudah mulai berangsur-angsur hilang dari tanah air kita, kita akan belajar tatap muka, belajar di dalam kelas, bertemu dengan teman-teman yang banyak. Kalau selama ini kita belajar di rumah, karena kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, kita harus menjadi anak yang disiplin.
Apa yang dikatakan tadi? Disiplin adalah taat dan patuh pada peraturan, pada nilai-nilai yang ada. Itu arti dari kata disiplin. Itu bagian A. Bagian B, kita akan belajar tentang disiplin di sekolah. Nah, selama ini anak-anak ketika belajar daring atau online, seringkali anak-anak tidak disiplin. Ketika ibu guru sudah mulai mengajak untuk meet ya atau rapat melalui online dalam pelajaran, ada yang datang setelah 15 menit ibu guru mulai, ada yang baru mulai masuk. Nah, itu belum disiplin. Terus ada yang baru masuk ketika kita sudah mau selesai pelajaran. Itu disebut belum disiplin. Nah, ketika kita sudah disiplin, kita harus taat pada peraturan. Waktu mengumpulkan tugas, kalau jam 8 malam paling lambat, artinya batasnya jam 8 malam. Bukan jam 12 malam baru dikirim atau hari berikutnya baru dikirim. Itu namanya anak yang belum disiplin. Nah, ketika kita disiplin di sekolah, apa saja yang harus kita lakukan? Datang ke sekolah tepat waktu, masuk ke kelas sebelum bel berbunyi, mengerjakan tugas atau ujian, mengumpul tugas tepat waktu, memakai seragam lengkap, menggunakan atau membawa pensil, perlengkapan sekolah, perlengkapan belajar dengan lengkap. Nah, itu disiplin di sekolah. Bagaimana kita harus mengumpul tugas? Seperti yang dilakukan setiap kali oleh ibu guru, kumpul hari apa misalnya, atau dikerjakan langsung dikumpul di Google Form. Nah, itu yang harus dilakukan oleh anak-anak. Tapi bagaimana kalau kita tidak mengerjakannya? Berarti anak-anak melanggar peraturan, tidak taat, tidak disiplin. Yang melanggar akan mendapat sanksi atau hukuman. Nilainya dikurangi atau juga disiplin yang lain yang harus diberikan kepada anak-anak. Karena apa? Kesuksesan hanya dapat diraih ketika orang tadi memiliki kedisiplinan, berusaha untuk disiplin di dalam hidupnya, maka mereka akan meraih kesuksesan. Semua yang di alam ini adalah ciptaan Tuhan. Semua alam semesta ini juga dibuatnya teratur oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melakukannya dengan tidak teratur atau dengan semena-mena atau dengan semau sendiri, tetapi Tuhan melakukannya dengan teratur, dengan disiplin. Nah, ada pagi, siang, petang, dan malam. Kemudian hari terus berganti hari, semua berjalan dengan teratur, ya. Musim terus berganti, ya. Siklus kehidupan atau pergantian kehidupan di alam ini berjalan dengan baik, ya. Semua adalah Tuhan sebagai sang pengatur, atau yang mengatur semuanya itu adalah Tuhan. Allah tidak mau melanggar, dan alam pun tidak akan melanggar kehendak penciptanya. Alam tidak bisa berjalan dengan sendirinya, semaunya sendiri, tetapi alam mentaati Tuhan, mentaati Allah. Nah, Allah menghendaki juga ketaatan itu terjadi pada diri kita, manusia yang Tuhan ciptakan secara sempurna, ya. Dan Allah menginginkan ketaatan manusia itu, ya, ada di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-23 yang bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jelas untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, jika kita semua menaati Tuhan, kita pun akan menaati guru. Ya, apa yang diperintahkan guru, lakukan dengan benar. Apa yang diperintahkan orang tua kepada kita sebagai anak-anaknya, lakukanlah dengan benar. Nah, taatilah perintah Tuhan, maka kamu pun akan berlaku seperti demikian. Atau kita harus disiplin, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan kita berada. Ya, kita di jalan raya pun kita juga harus taat pada peraturan. Ya, rambu-rambu lalu lintas harus kita taati. Di dalam kendaraan kita harus taati. Terlebih saat ini, saat pandemi, kita pun juga harus taat dengan peraturan pemerintah. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ya, itu yang dianjurkan oleh pemerintah agar kita bisa menjaga kesehatan kita. Ya. Nah, itu bagian yang kedua. Bagian C, kita belajar manfaat disiplin di sekolah. Nah, seperti Ibu katakan tadi, pada mulanya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta ini masih kacau balau, bulat dan gelap gulita. Belum ada matahari, belum ada semua isi di alam semesta ini. Namun Tuhan menciptakannya dengan teratur, menjadikannya teratur agar ada keseimbangan di alam ini dan makhluk yang hidup atau makhluk-makhluk di dalam hidup dengan baik, supaya makhluk-makhluk itu bisa hidup dengan baik. Nah, begitu pula di sekolah. Bayangkan jika kita di sekolah itu tidak ada disiplin, tidak ada kedisiplinan, tidak ada ketaatan, tidak ada peraturan, apa yang akan terjadi? Sekolah kacau balau. Mau berangkat-berangkatlah, tidaklah. Mau kumpul tugaslah, tidaklah. Terserahlah. Itu namanya tidak benar. Karena apa kita harus belajar disiplin? Karena disiplin itu memiliki manfaat. Ya, apa manfaatnya? Kalau disiplin di sekolah, manfaatnya adalah semua kegiatan bisa berjalan dengan teratur. Ya, jam istirahat, berapa menit, sesuaikan waktunya dengan berapa menit. Kumpul tugas atau kumpul ulangan tepat waktu. Ya, tidak selesai ulangan, kalau di dalam kelas dibawa balik atau dibawa pulang, itu namanya tidak disiplin. Terus tidak mengganggu kenyamanan orang lain, membentuk karakter mandiri dan bertanggung jawab. Itu manfaat disiplin sekolah. Terus membangun ketaatan kepada Tuhan. Nah, ada 4 hal yang dapat diajarkan dalam manfaat disiplin sekolah. Kegiatan belajar dengan teratur, tidak mengganggu kenyamanan orang lain, membentuk karakter mandiri dan bertanggung jawab, membangun ketaatan kepada Tuhan. Bagian D ya, bagian D kita akan belajar tentang Paulus ya. Kita tidak asing lagi dengan nama Paulus, dengan nama Saulus, karena kita sudah belajar tentang Paulus. Nah, Paulus ini merupakan murid yang disiplin. Paulus yang dulu disebut sebagai Saulus, dan Saulus ini dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang berbeda adat antara ayah dan ibunya. Nah, dia ada di dalam 2 adat, dalam keluarga yang memiliki 2 adat, yaitu adat Yahudi dan Yunani. Ia rajin sekolah dan belajar. Saulus berguru kepada guru yang terkenal bernama Gamaliel, atau guru besarnya Saulus tadi adalah Gamaliel. Nah, ketika Gamaliel mengajarkan tentang hukum Taurat, Saulus juga mengikutinya. Saulus belajar banyak, mempelajari ayat-ayat Alkitab.
tetapi dia juga menghafalkan isi hukum Taurat, ya. Kita sudah belajar tentang 10 hukum Taurat. Nah, Saulus juga merupakan murid yang cerdas. Saulus memiliki semangat belajar yang tinggi. Tidak heran kalau ia menjadi ahli Taurat. Dan ketika dia bertobat, Saulus menjadi pengikut Kristus yang kemudian namanya berubah menjadi Paulus. Nah, Paulus ini memperhatikan dan mendalami ajaran Kristus, yaitu belajar tentang Alkitab, tentang Injil, ya. Dan ia juga menjadi rasul Kristus bersama dengan murid-murid yang lainnya sampai akhir hidupnya. Nah, karena apa? Disiplin yang telah tertanam dalam diri Paulus, ia telah memenuhi semua ajaran Taurat. Ya, dia melakukan semua ajaran Taurat yang dilakukan oleh guru besarnya yaitu Gamaliel. Dan ia juga menjadi orang yang mandiri, tidak bergantung terus dengan orang lain, tidak selalu mengharapkan terus orang lain, tetapi dia bisa bertanggung jawab atas diri sendiri, ya. Dia bisa mandiri, dia bisa melakukan semuanya dengan sendiri. Dan Paulus tidak hanya rajin belajar, ia juga rajin mengajar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seperti yang terjadi beberapa pelajaran yang lalu, bahwa ada ketidaksepakatan atau berbeda pendapat antara Paulus dan Petrus ketika memberitakan Injil. Namun karena Petrus mau tetap Injil itu diberitakan, mereka satu sama lain memisahkan diri supaya firman itu tetap disampaikan dengan baik. Nah, Paulus tidak hanya rajin belajar, ya. Dia seperti katakan dia rajin mengajar, yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ia tidak kompromi, atau Paulus tidak mau kompromi atau bersekongkol dengan kesalahan. Nah, ini ya harus kita perhatikan. Kesalahan kita ketika kita sedang ujian atau sedang ulangan, seringkali mencontek itu adalah kesalahan, ya, ketidakdisiplinan. Namun harus dilakukan dengan baik dan benar, tidak boleh mencontek, ya. Ketika kalau Umit suruh menunjukkan wajahnya ke ibu guru, tunjukkanlah wajahnya supaya ibu guru itu tahu dan paham bahwa oh ini anakku, anak didikku, ya. Ketika bertemu nanti bertatap muka tidak asing lagi, ya. Kalau kita sering bertatap muka melalui Google Meet. Nah, dan Paulus ini juga tidak tinggi hati, tetapi dia memiliki kerendahan hati. Tapi orangnya juga tegas dan gigih. Ia berhasil menjadi seorang rasul Kristus yang dihormati, dikenal oleh banyak orang melalui kitab-kitab yang dia tulis. Nah, itu kita sedikit belajar tentang kedisiplinan yang dimiliki oleh Paulus. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah kita sudah disiplin? Sudah taat pada peraturan di sekolah? Taat pada peraturan kelas? Taat pada peraturan ibu guru? Taat pada orang tua? Jika itu semua kita lakukan, itu akan menjadikan dasar keberhasilan kesuksesan kita di masa depan, ya. Ketika kita tidak memiliki kedisiplinan, maka kita akan sulit untuk mencapai kesuksesan. Nah, itu yang kita pelajari pada pelajaran bab 13. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pagi ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kepada kami untuk belajar tentang disiplin.
baik di sekolah, di rumah, di lingkungan, di jalan raya, di mall, ataupun di mana kita berada. Kami menyerahkan Tuhan agar kami taat pada peraturan dan kami disiplin dalam setiap peraturan yang ada. Kami menyerahkan Tuhan agar kami memiliki kedisiplinan dalam hidup kami, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, seperti contoh-contoh tokoh Alkitab yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk kedua orang tua kami. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha mereka, juga Tuhan berikan kesehatan kepada kami, kesehatan kepada Bapak Ibu guru yang mendidik kami. Kami menyerahkan Tuhan agar pandemi ini boleh segera berlalu di negeri kami dan kami boleh kembali belajar bertatap muka dengan guru-guru kami dan bertemu, bermain bersama dengan teman-teman kami kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.